2022-2024. Kami ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya para pengurus PJ IPNU IPPNU Kepulauan Karian masa khidmat 2022-2024. Semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan semoga diberi kemudahan dalam menjalankan setiap apa yang direncanakan. Setelah ini, marilah kita ikuti bersama serah terima jabatan dari Ketua Demisioner PJ IPNU IPPNU Kepulauan Karian kepada Ketua PJ IPNU IPPNU yang telah dilantik. Kepada rekan Alifatul Rahman, rekan Hidayatullah, rekan Nita Fitriah Hamidah, dan rekan Nita Nur Jamilia Sahwi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 bertempat di lantai 2 Aula Kantor PJNU Kangian telah akan dilakukan serah terima jabatan oleh Alifatul Rahman jabatan Ketua Demisioner kepada rekan Hidayatullah sebagai Ketua terpilih, dengan ketentuan Ketua Demisioner menyerahkan jabatan kepada Ketua terpilih. Kedua ketua terpilih menerima jabatan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ketua Demisioner Alifatul Rahman, Ketua terpilih rekan Hidayatullah. Ketua terpilih Hidayatullah ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Demisioner Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kepulauan Karian, berikut berita acara Sri Wakti Jabatan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
atas nama Fitria Hamidah, jabatan Ketua Dimisioner, kepada Nur Jamilia Sahmi, Ketua terpilih. Ketua Dimisioner menyerahkan jabatan kepada Ketua terpilih. Kemudian Ketua terpilih menerima jabatan dengan rasa penuh tanggung jawab. nang Timur. Foto. Nang Timur. Sampai sama sekalian yang dari NU yang dari ya apik saya jualan orang ki
Senyum tuh, tegang mulai. Bergerak. Jalan. Setengah-tengah. Dengan disahkan dan diserahkannya dokumen, maka pengurus PJ IPNU IPPNU Kepulauan Karian masa khidmat 2022-2024 secara resmi dapat menjalankan roda kepengurusan selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, setelah resmi dilantiknya pengurus PJ IPNU IPPNU Kepulauan Karian, marilah kita beralih pada acara sambutan. Sambutan yang pertama tentunya akan disampaikan secara bergantian oleh Ketua PJ IPNU IPPNU Kepulauan Karian kepada rekan Hidayatullah dan rekan Intan Rojamilia Sohri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah fi jam'iyyati nahdlatul ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Yang saya hormati segenap tamu undangan, yang saya takzimi Rais Syuriah PJNU Kangian, yang saya takzimi Ketua Tamfidiyah PJNU Kangian beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh tamu undangan, dan yang saya takzimi pembina Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kepulauan Kangian, dan wabil khusus rombongan PW IPNU Jawa Timur dan PW IPPNU Jawa Timur. Selamat datang di Pulau Kangian yang dikenal sebagai Pulau Cukir. Dan tidak ketinggalan pula seluruh rekan-rekan kita IPNU IPPNU Kepulauan Kangian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka pelantikan dan upgrading PJ IPNU IPPNU Kepulauan Kangian masa khidmat 2022-2024. Sampai sejauh ini, marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah menangis kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang seperti halnya di sore ini. Alhamdulillah, IPNU IPPNU Kepulauan Kangian
yang saat ini telah melaksanakan program progresif kepengurusan, yang mana di periode sebelumnya sudah kita saksikan bersama saat pelantikan memakai baju putih. Nah, sekarang perubahan telah kita rasakan bersama. Saat ini PC Ibnu IPPNU Kangian merupakan ujung tombak yang mana nantinya dapat mengemban amanah baik dari organisasi maupun menyebar nilai-nilai agama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di Kepulauan Kangian ini. Saat di periode sebelumnya sudah kita melaksanakan atau membentuk 3 PAC, nah, dan 2 PK. Saat ini sudah terbentuk lagi 1 PK. Insya Allah bulan depan ini akan terbentuk lagi 1 PK lagi. Nah, step by step yang dilakukan oleh Ibnu maupun IPPNU Kepulauan Kangian ini merupakan juang yang telah terlaksana, dan semoga kedepannya PC Ibnu IPPNU Kepulauan Kangian ini bisa menyeluruh di Kepulauan Kangian hingga ke Sapakan. Mengutip apa yang telah disampaikan oleh Ketua PWNU Jawa Timur, bahwasanya jalannya roda organisasi yang nanti punya tantangan yang sangat besar, karena di Kepulauan Kangian ini medannya bukan hanya daratan, akan tetapi lautan maupun udara. Nah, mudah-mudahan kami di sini bisa menjalankan organisasi, bisa berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh panitia yang melaksanakan terlaksananya pelantikan PC Ibnu maupun IPPNU. Semoga dengan terlaksananya pelantikan ini bisa menambah semangat baru kita, semangat juang kita di Nahdlatul Ulama. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami takdimi Rois Syuriah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rois Syuriah PCNU Kangian, yang kami takdimi Ketua Tamfidiyah PCNU Kangian beserta segenap jajarannya, yang kami takdimi PC Muslimat NU Kangian, segenap badan otonom di bawah naungan PCNU Kangian, wabil khusus tamu kita pada siang hari ini, Ketua IPPNU dan Ibnu pimpinan wilayah Jawa Timur. Kami ucapkan selamat datang di Kepulauan Kangian yang mungkin luar biasa melawan ombak. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan acara pelantikan dan upgrading Ibnu IPPNU 2022-2024. Sholawat serta salam mudah-mudahan akan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami mewakili dan menyempurnakan dari sambutan
Ibnu, karena seyogyanya visi misi kami sudah pasti beriringan. Kami mohon doa dukungan luar biasa tanggung jawab ini yang kita bisa ketahui bersama, bersusah payah berdarah-darah untuk menumbuh semangat juang belajar di Kepulauan Kangean, utamanya IPPNU yang nyaris secara keseluruhan nikah muda. Maka dari itu kami tetap memohon doa, dukungan dan bimbingan oleh senior-senior kami. Bagaimana kami diberikan kekuatan, kesabaran, terus mengemban amanah, sehingga tadi yang disampaikan, kalau kemarin kami perhatikan pakai baju putih, kami sudah pakai alma mater. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon dengan sangat mohon doa, dukungan, bimbingan dan arahannya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berlanjut pada sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengurus pimpinan wilayah Ibnu IPPNU Jawa Timur. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua PW IPPNU Jawa Timur. Kepada Kanita Puput Kurniawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Rois Syuriah Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kepulauan Kangean, ini sekaligus memberi edukasi ke teman-teman IPPNU, karena saya sering disentil kalau IPPNU itu bingung membedakan antara PCNU dan PC IPPNU, padahal sama-sama P, tapi yang satunya pengurus, yang satunya pimpinan. Jadi kalau sudah PCNU itu pengurus cabang, bukan pimpinan cabang. Jadi harapannya teman-teman di Kangean tidak salah dengan teman-teman di PC-PC yang lain, karena saya sering kalau PCNU sambutan pasti bilangnya ingat, P-nya itu pengurus bukan pimpinan. Jadi yang saya hormati Rois Syuriah Tanfidiyah beserta jajaran Badan Otonom, Ibunda Muslimat, Fatayat, Ansor, dan segenap lembaga maupun banom yang ada di bawah naungan PCNU Kepulauan Kangean. Yang saya hormati rekan melawan ombak hari ini, rekan Z dan rekan Wahdan, dan juga rekan Ita Fikri, yang kebetulan ini bukan yang pertama ya untuk saya dan Mas Z, tapi yang pertama untuk Mas Wahdan sama Mbak Fikri. Kayaknya Mas Wahdan ini memang spesialis turun tangan kepulauan. Kalau ke kepulauan yang ditugaskan pasti Mas Z. Kita kebawakan tangannya yang turun Mas Z untuk melatih nyali biar enggak mabuk laut, tapi ternyata masih mabuk laut. Yang saya hormati Ketua PC Ibnu IPPNU Demisioner rekan Ita Ali dan rekan Ita Fitri. Yang saya hormati rekan PC Ibnu IPPNU yang sekarang menjabat. Semoga bisa berkhidmah dengan baik dan membawa pasukan Kangean 3 kali lipat dari yang hadir hari ini. Betul ya? Jadi kalau tadi katanya perubahannya ada di seragam, kalau tahun kemarin masuk pakai putih-putih, sekarang sudah pakai jas, berarti revolusi selanjutnya waktu konferensi, kalau hari ini segini berarti waktu konferensi 3 kali lipatnya. Amin, monggo kita amin sareng-sareng. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, saya beserta rekan-rekan kita bisa bertemu. Ini mungkin ketemunya kalau sama wilayah itu cuma 2 kali, kalau nggak pelantikan ya konferensi gitu. Semoga setelahnya akan sering-sering ada kegiatan sehingga kami dari pimpinan wilayah bisa turun ke Kangean
dengan kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang diadakan untuk teman-teman PJ Kangean. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa ada di sini. Salawat salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Rekan dan rekanitaku yang saya sayangi dan saya banggakan dan berbahagia pada sore hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari PW IPNU maupun IPPNU. Insya Allah yang pertama kami mengucapkan selamat dan sukses. Kalau kata orang bijak, awal kesuksesan terbang sebuah pesawat terbang itu tidak ditentukan dari bagaimana dia bertahan di atas udara, tapi bagaimana dia mengambil posisi saat boarding. Nah, ini adalah tahapan jenengan ketika boarding. Jadi jenengan boarding hari ini akan menentukan bagaimana Anda setelahnya. Kalau boardingnya sudah tidak baik, ya di udara pun bisa dipastikan akan terjadi entah naik, entah cuaca buruk yang menghadang atau apa, karena boarding ini menentukan. Bukan kesuksesan pesawat terbang itu bukan dinilai dari landingnya, tapi boardingnya juga merupakan salah satu ujung penilaian. Jadi harapannya karena hari ini kita memulai melantik jenengan juga diiringi oleh semangat yang baik, niat yang baik, ditata kembali niatnya, yang niatnya berIPNU IPPNU biar bisa keluar dan ketemu rekan-rekan IPNU-nya, monggo ditata niatnya. Yang IPNU juga sama, saya ikut IPPNU, nah IPP-nya cantik-cantik. Ayo diluruskan niatnya. Niatnya di sini belajar bareng-bareng, menghidupkan NU, karena kita tahu saya dan jenengan ini adalah pintu gerbang utama pengkaderan Nahdlatul Ulama itu ada di IPNU IPPNU. Kita nggak boleh kalah sama bapak-bapak kita yang di NU, ibu-ibu kita yang di Muslimat. Beliau yang sudah di mengurus cabang NU saja masih giat melakukan kaderisasi, mulai dari PKB, NU, MKNU, PMKNU dan lain sebagainya, itu masih terus kaderisasinya masih digenjot. Maka teman-teman IPNU IPPNU jangan hanya berbangga sudah jadi pengurus pakai jas alma mater, tapi kaderisasinya juga harus terus digenjot. Karena kaderisasi itu adalah media, adalah sebuah wadah untuk mengolah kita semuanya yang ada di sana agar bisa lebih baik. Yang awalnya tidak memiliki kecintaan kepada IPPNU, lewat kaderisasi jenengan akan ditanamkan cinta-cinta di IPNU maupun IPPNU. Yang awalnya tidak punya semangat yang membara di IPPNU, lewat kaderisasi jenengan akan ditempa bagaimana berIPNU IPPNU dengan baik. Maka pentingnya sebuah organisasi itu tidak hanya terletak pada agenda seremonial, tapi pada agenda kaderisasi. Karena kalau kita hari ini besar tapi tidak memiliki kader yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai, ya 3-4 tahun ke depan IPNU IPPNU itu hanya tinggal nama. Karena besarnya kita hari ini, kita akan dinilai besar ketika kita bisa menghasilkan kader yang lebih baik kualitasnya, yang lebih banyak kuantitasnya, dan bisa ngopeni dan menghasilkan mencetak kader-kader selanjutnya. Dan harapan saya ini yang akan dipegang oleh teman-teman kalian. Kalau sudah selesai pelantikan, ayo makesta. Tidak usah dibatasi kalau makesta. Tapi kan aturan kaderisasi maksimal satu kelas 35. Ya, itu untuk kaderisasi lakut maupun lakut. Tapi kalau makesta gerbang awal monggo, kita genjot terus makestanya. Nanti pasti ada seleksi untuk bisa ke lakmut, untuk bisa ke lakut dan lain sebagainya. Tapi untuk tahapan makesta, semuanya di makesta dulu saja. Bagus lagi ketika bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri maupun swasta, MOP GB, ya kan? Kalau masuk sekolah itu namanya MOP, itu adalah program makesta. Jadi lulus MOP, lulus makesta. Ada salah satu pembina IPPNU yang sekarang pegang sekolah Ma'arif di Kabupaten Pasuruan, tapi ikutnya PC Bangil, itu menerapkan sistem bahwa masuk MOP makesta.
terima rapot kelas 1 naik untuk kelas 2 tidak dapat mengambil rapot kalau belum melakukan lakmut. Dipesan semua siswanya harus lakmut. Tidak akan mendapatkan rapot kelas 2 menuju naik ke kelas 3 kalau belum lakmut sanawiyah. Harapan kita ini bisa ditularkan di teman-teman yang lain, sehingga ketika lulus sekolah, teman-teman itu sudah punya pegangan yang kuat. Kalau seandainya Mbak nanti saya sudah lakmut nih di sanawiyah, terus nanti di aliyah saya diwajibkan lagi, gimana? Nggak apa-apa. Kan niatnya tidak hanya mencari sertifikat, mencari ilmu. Meskipun namanya sama, lakmut maupun lakut, tapi materinya disampaikan oleh orang yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, dan teman sekelilingnya juga berbeda, insya Allah hasilnya juga berbeda. Karena ketika sanawiyah mungkin saat dilempar diskusi, kita masih belajar untuk ngomong. Tapi ketika sudah aliyah, kita dilempar pertanyaan atau topik untuk diskusi, sudah tidak tahap belajar ngomong, tapi mengadu argumentasi. Kan itu harapan kita. Lulus dari IPNU IPPNU tidak hanya pinter bermasyarakat, tapi pinter public speakingnya, pinter berorganisasi, bisa menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Karena harapan kita IPNU IPPNU ini nantinya tidak hanya hidup di sekolah, tapi juga hidup di masyarakat. Begitu juga dengan harapan PBNU, IPNU IPPNU tidak hanya hidup di masyarakat, tapi harus hidup di sekolah. Gitu. Kita hari ini selalu klaim IPNU IPPNU ada berapa orang? Banyak, tapi tidak by data, tidak by address, tidak by name. Kita hari ini klaim IPNU IPPNU kecamatan ini ada berapa? Banyak. Diminta mengumpulkan 50 orang, susahnya minta ampun. 50 orang satu kecamatan, susahnya minta ampun. Sebenarnya kita ini basisnya ada di mana? Ini yang perlu kita tanyakan. Kalau kita di masyarakat tidak ditemukan, di sekolah juga tidak ditemukan, terus kita ada di mana? Maka kita harus komit. Kalau kita ada di masyarakat dan ada di sekolah, kita juga harus imbang keduanya. Di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah swasta. Kalau bisa justru, kalau katanya yang Marzuki, keren lagi kalau IPNU IPPNU itu berdiri di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Rata-rata kader kita itu numpang sekolah di Muhammadiyah. Gak tahu ini apa Pak Arif kekurangan sekolah bagus atau sekolah Muhammadiyah itu selalu diklaim, oh kalau sudah Muhammadiyah itu berarti sekolahnya mentereng. Tapi jangan berarti, oh berarti IPNU IPPNU NU tidak punya sekolah mentereng. Lah itu NU ada di semua segmen, sosialnya dapat, sekolah di pendidikan dapat, di kesehatan dapat. Tapi kalau Muhammadiyah mungkin kedepannya tidak lagi organisasi masyarakat, tapi sudah hanya mengkhususkan diri di pendidikan dan kesehatan. Karena Muhammadiyah yang maju adalah pendidikan dan kesehatannya. Kalau bermasyarakat atau jumlah kader di masyarakat tidak begitu banyak, masih banyak kader NU. Tapi sekolah Muhammadiyah luar biasa. Yang sekolah orang NU, gedung Muhammadiyah bagus-bagus. Yang bayar uang gedungnya orang NU. Kalau sekolah di sekolah NU ditarik uang gedung 2 juta sambat. Di Muhammadiyah berapapun mau. Nah ini penyakitnya orang NU. Saya kebetulan lama mengabdi di Ma'arif wilayah, jadi saya tahu kalau sekolah-sekolah kita itu pasti kalau sudah dibanding, jangankan sekolahnya PW Ma'arif dengan Dedasmen Muhammadiyah pun, kalau orang tanya Ma'arif ini apa ya, kayak Dedasmen Muhammadiyah gitu ya, kenapa kok pertanyaannya nggak dibalik? Dedasmen Muhammadiyah itu apa ya, kayak Ma'arif gitu ya. Artinya kan dia lebih dikenal daripada Ma'arif itu yang saya kadang tidak terima. Oh beda, kita bukan sama dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu ya Muhammadiyah saja. Kalau Ma'arif banyak, ada Ma'arif ini, ada Ma'arif ini, saya bilang. Padahal juga sama, cuma saya alasan biar beda.
Nah ini harapannya. Jadi kalau dulu PR kita adalah menggarap sekolah ma'arif, karena banyak sekali sekolah ma'arif yang jelas-jelas NU dan dinaungi oleh LP Ma'arif, tapi kepala sekolahnya tidak menerima IPNU IPPNU masuk ke sekolah Ma'arif. Nah kalau dapat yang seperti ini dicatat, karena ini sudah menjadi keputusan Rakernas Ma'arif. Jadi kalau ada sekolah Ma'arif yang tidak mau didirikan IPNU maupun IPPNU, silahkan dicatat. Karena ini keputusan, dan bahkan di dalam hasil Rakernas Ma'arif itu bunyinya bukan lagi dibentuk IPNU IPPNU, tapi sekolah yang ada di Ma'arif itu automatically menjadi IPNU IPPNU. Artinya itu sudah baik, sudah langsung, sudah jenengan sekolah di Ma'arif, berarti di situ juga kader IPNU IPPNU. Yang perlu difikirkan adalah bagaimana menyeragamkan teman-teman Ma'arif. Keren lagi itu kalau seragam sekolah kan sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat batik ya. Sabtu pramuka. Yang batiknya hari batik biasa. Sabtu Minggu pakai batik. Nah itu untuk sekolahnya batiknya batik IPNU IPPNU. Jadi ciri khasnya adalah batik IPNU IPPNU itu untuk batik sekolah. Karena lebih keren lagi. Ini benar-benar sekolah Ma'arif. Kalau untuk sekolah negeri bisa didirikannya 1 lewat ekstrakurikuler, 2 bisa lewat pengganti OSIS. Kalau di sekolah negeri tidak bisa menggantikan OSIS, jadi menjadi ekstrakurikuler ataupun menjadi organisasi lain yang dibentuk dan di-SK-kan kepala sekolah. Kalau di sekolah Muhammadiyah ya harapannya mengganti OSIS. Jadi kan sekali-kali lucu kalau di sekolahnya Muhammadiyah OSIS-nya IPNU IPPNU. Sukses itu, benar-benar sukses gitu. Harapannya begitu. Lagi-lagi kadang kita juga menemukan rekan dan rekanita kita itu yang merasa di IPNU IPPNU itu apa yang didapat. Nah ini PR-nya pimpinan cabang. Kalau sudah ada kader yang tanya di IPNU IPPNU dapatnya apa, itu berarti PR-nya pimpinan cabang. Artinya pimpinan cabang harus memutar otak, mencari kegiatan yang bisa meng-up skill-nya teman-teman yang ada di sekolah. Karena rugi, mereka hanya pakai badge IPNU maupun IPPNU, tapi skill-nya tidak diasah. Berarti tidak ada bedanya kader IPNU IPPNU dengan kader yang tidak IPNU dan IPPNU. Bagian kaderisasi, kalau kita breakdown sebenarnya kaderisasi itu bunyinya adalah Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM. Itu seharusnya kita pecah lagi bagian pengembangan sumber daya manusia dan bagian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang akan membawahi makos talak mutlakur dan wa'alali wasobiat jemaah. Yang pengembangan sumber daya manusia ini yang akan riset apa sebenarnya yang dibutuhkan pelajar hari ini. Pelajar hari ini ketika lulus sekolah masuk perguruan tinggi yang menjadi berat adalah nilai TOEFL. Artinya teman-teman IPNU IPPNU perlu membekali rekan dan rekanitanya, kader-kadernya dengan sekolah TOEFL. Pelajar hari ini ketika ngomong di depan banyak orang masih nervous. Berarti teman-teman perlu membekali mereka dengan ilmu public speaking yang baik. Karena hal seperti ini tidak akan jenengan dapat kalau tidak diorganisasi. Tidak ada pelajaran di sekolah public speaking. Adanya pelajaran bahasa Indonesia, itu pun mencakup semuanya, menulis dan lain sebagainya. Tidak benar-benar praktek berbicara di depan banyak orang, mengemas sebuah tema dan lain sebagainya. Itu penting. Tapi yang harus disadari teman-teman hari ini, kita hari ini sedang berhadapan dengan generasi strawberry. Mbak Puput ini nggak adil. Setelah ditinggi-tinggikan terus dijatuhkan. Ya memang begitu kadang hidup. Kayak yang paling punya beban hidup aja. Kita berhadapan dengan generasi strawberry, generasi yang cantik, yang menarik, penuh inovasi, dilirik banyak orang, tapi sekali dia ditekan hancur. Sama dengan generasi hari ini.
Kalau berbicara masalah inovasi, kreativitas, wah generasi sekarang jagonya. Bapak ibu kita atau justru beliau-beliau mungkin bapak ibu guru kita yang sudah sepuh-sepuh mengaplikasikan WA, gadget dan lain sebagainya itu mungkin tidak secanggih kita hari ini. Teman-teman hari ini sudah bisa caranya menyadap WA kekasihnya. Padahal dulu yang dilakukan bapak ibu kita adalah membegal yang membawa surat dari pondok putra ke pondok putri agar suratnya tidak sampai. Ini berbicara sedikit pengalaman tapi banyak kenyataannya. Begitu. Sekarang teman-teman ini sudah canggih. Kalau ngomong masalah komputer, kalau berbicara masalah IT, teman-teman jagonya. Aplikasi apa saja ada di handphonenya jenengan. Kreativitas dan lain sebagainya itu memang eranya pelajar hari ini atau eranya generasi hari ini. Tapi mental yang kuat tidak diimbangi. Jadi anak sekarang itu kalau kena tekanan sedikit gampang stres, gampang frustasi, gampang mikir, sedikit-sedikit healing. Coba deh sekali-kali baca buku healing itu apa. Coba sekali-kali baca buku pengertian healing itu bagaimana. Healing itu untuk mengobati luka batin, bukan luka-luka ecek-ecek setiap hari healing, setiap hari self love. Anak sekarang 1 bulan belajar pengennya setiap minggu itu ada refreshing, healing katanya. Padahal healingnya itu jauh lebih banyak daripada jam dia belajar sehari-hari. Apakah setelah healing kualitas dia belajar lebih baik? Tanyakan Bapak Ibu guru jenengan. Tidak. Mentalnya anak sekarang ini yang perlu diperbaiki. Kalau jenengan tidak lewat Ibnu IPPNU untuk mengasah semua itu di mana? Kalau tidak di organisasi di mana? Makanya ketua PC-nya yang sabar. Kalau kadernya tiba-tiba ngambekan. Apa kalau bahasa kangeannya ya? Ngambul ya. Kalau bahasa saya mutung. Terus tiba-tiba disuruh kegiatan nggak mau datang hanya karena mungkin kata-kata kita yang mungkin tidak disengaja tapi tiba-tiba membuat dia overthinking dan sakit hati. Hanya karena melihat ketua cabangnya dinilai lebih perhatian ke yang satunya. Nah ini mental seperti ini. Dan kadernya jangan guyu. Bisa jadi yang saya sindir ini salah satunya jenengan. Atau yang guyu ini yang rasa. Bisa jadi. Jadi harapan saya teman-teman benar-benar memikirkan apa kira-kira yang akan digunakan, treatment apa yang akan diberikan untuk teman-teman yang hari ini aktif di PPNU biar kedepannya lebih bagus. Itu kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau pengen cerita dan lebih panjang kita ngobrol lagi di belakang. Insya Allah saya di sini masih berapa jam lagi ya? Kok sampai besok pagi gitu aja. Sampai besok pagi. Saya kalau mau ke Kangean request Bapak ngapunten. Jadi yang kira-kira hari ini berangkat besoknya langsung pulang gitu. Karena saya sudah pernah terjebak di sini 1 minggu dan tidak pulang-pulang. Dan ternyata yang membuat tidak pulang itu bukan kapalnya, tapi kecanduannya, pengennya masih kesana. Datang di tempat wisata satu terus dibisikin, Mbak, di sana lebih bagus lagi. Saya mau pulang jadi nggak bisa tidur. Apalagi kalau duduk terus melonnya keluar, waduh ini bahaya ini. Tapi hari ini saya tadi sudah ditanya di kapal, Pak, apakah Kangean lagi musim melon? Tidak, Mbak. Oh, alhamdulillah. Berarti nanti kalau saya pulang, saya itu nggak begitu kepikiran melonnya Kangean. Itu hanya intermezzo, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa lagi rekan Nita dan rekan-rekan semuanya. Saya juga pamit undur diri karena ternyata setelah dihitung-hitung masa khidmat saya di PPNU Jawa Timur tinggal 10 hari lagi dan saya
mohon pamit ketika saya mengabdi di PW PPNU Jawa Timur 3 tahun ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mungkin nanti kita bisa bertegur sapa kembali, atau jika diizinkan atau diberikan kesempatan kelak bisa datang lagi ke pulau ini dalam seragamnya yang beda gitu ya. Barangkali nanti sudah jadi fatayat atau masih sudah jadi muslimat atau justru jadi pengurus lembaga atau apa, semoga masih diberikan kesempatan untuk terus menyambung silaturahim secara online maupun offline dengan panjenengan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kepulauan Kangean. Kepada yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Mujtaba Hadib, SAG, SH, MH, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa tamjidan lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Wa ba'du, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh pengurus PCNU Kangean teristimewa yang saya takdimi, Rais Syuriah beserta seluruh jajarannya, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh Banum dan lembaga PCNU Kangean, PC Muslimat, PC Fatayat, PC Jikihah, dan lembaga-lembaga lainnya yang teristimewa, tamu kita yang luar biasa, pimpinan wilayah IPNU, IPPNU wilayah Jawa Timur yang saya sangat cintai dan saya banggakan. Inilah IPNU, IPPNU terluar di Jawa Timur dan sungguh luar biasa, dan saya atas nama seluruh pengurus PCNU Kangean sangat-sangat berterima kasih kepada rekan-rekan kita pimpinan wilayah IPNU IPPNU Jawa Timur. Meskipun ya ada seninya, memang tidak ada seninya kalau tidak ada goyang ke kanan, goyang ke kiri, bahkan ke depan dan ke belakang kalau naik kapal dari Kalianget sampai ke Kepulauan Kangean. Luar biasa. Dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat ya kepada pimpinan cabang IPNU IPPNU Kangean yang telah dilantik pada hari ini, siang menjelang sore ini. Harapan saya, ya, kami pengurus PCNU Kangean, tidak hanya yang membedakan antara baju putih dengan jaket alma mater kalian pada siang hari ini, akan tetapi progresivitas, capaian-capaian yang luar biasa yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya,
saya dan kami semua berharap progres dari pengurus yang baru dilantik ini bagaimana lebih baik daripada pengurus-pengurus sebelumnya. Karenanya untuk membentuk jiwa yang militan, mewujudkan organisasi yang progresif, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ning Puput, luar biasa. Itu bagaimana tidak hanya kita dengar di telinga dan menikmati gayanya beliau di saat orasi tadi, tapi bagaimana turun ke dada kita untuk dilaksanakan di dalam organisasi kita. Karenanya untuk membentuk jiwa militan, individu yang militan, yang progresif, harus membangun sinergitas, memperkokoh sinergitas di dalam organisasi dengan koordinasi dari berbagai pihak. Ini penting sebagaimana disampaikan bahwa organisasi inilah tempat berbenah kalian untuk menjadi generasi unggul, tidak sekedar militan tapi berbasis ilmu. Ini akan dicapai dan akan terwujud manakala kita memperkokoh sinergitas di dalam organisasi dan individu yang punya integritas, meluruskan niat tadi kata Ning Puput, sehingga terbentuklah organisasi yang benar-benar berkualitas, bermanfaat bagi diri dan bermanfaat bagi kemajuan agama Islam generasi kita yang akan datang. Nabi berpesan kepada kita semua, kepada umatnya, alaikum bil jamaah, bagaimana kita senantiasa berjamaah, tidak hanya dalam ritual melaksanakan agama, akan tetapi bagaimana kita mengatur strategi perjuangan dengan berjamaah. Ada kata-kata bijak yang sering disandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bahwa al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bila nizam, bahwa kejahatan yang terorganisir dengan baik itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik. Nah, begitu juga dengan kuantitas yang banyak. Nah, seperti generasi kita, generasi warga Nahdlatul Ulama, adik-adik kita di IPPNU yang begitu banyak tumpah ruah kadernya, akan tetapi tidak terorganisir dengan baik, tidak mampu menumbuhkan jiwa militansi tadi di belakang saya, militansi yang baik, progresivitas yang baik, maka akan terkalahkan oleh yang sedikit yang terorganisir dengan baik dan punya militansi yang sangat kuat. Nah, di negara kita ini alhamdulillah menjadi baladan aminah. Yang sering bikin rame bukan orang yang banyak, tapi yang sedikit itu yang bikin kekacauan. Akan tetapi punya militansi yang kuat dan terorganisir dengan baik, bahkan bisa mengobok-obok Indonesia. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Karenanya pertama saya ucapkan selamat kepada pimpinan cabang di Kepulauan Kangian, IPPNU, IPNU dan IPPNU. Selamat mengemban amanah dan semoga amanah, dan kami dari PCNU Kangian siap mengawal ya program-program kalian dalam bentuk apapun, karenanya sinergitas di dalam membangun organisasi ini bagaimana benar-benar ditumbuhkan dengan baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, rekan dan rekanita di IPNU dan IPPNU Kangian. Yang terpenting acara setelah ini, kata Ning Puput, setelah ini yang terpenting bagaimana kita membangun sebuah organisasi yang berkualitas kedepannya, yang dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
Kalian adalah pemuda masa kini yang diproyeksikan untuk pemimpin di masa yang akan datang. Antum subhanul yaum warijalun ghad. Kalian adalah pemuda masa kini yang akan mengganti kita menjadi manusia yang lebih hebat di masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ning Dukun, Rasaiful dan Gus Wahdana dan Ning siapa? Fitri. Inilah kebelawakannya dengan kekurangan dan kelebihannya. Mohon dimaklum kalau wifi kurang lancar ya. Dan insya Allah tadi kalau lingkungan pondok pesantren insya Allah lancar meskipun tidak secepat yang ada di Ganding ya. Hadanallahu ya ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mujtaba Adil selaku Ketua Tamfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kepulauan Karian. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini, yakni pembacaan doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Maulana Mahfud. Kepada beliau dihaturkan. ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظمتك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال Amin. أسعد الله الغالب نادي ربه تجد عونا كل غم وهم سيئة يا محمد يا محمد يا محمد بي ولد يا علي يا علي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا تفكر لا تخف ولا تحزن فاصبر على الرحمن لا موت إلا من أجل إن الله معنا يا رسول الله يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في بركة الفاتحة الرحمن الرحيم سورة Bapak, Ibu, rekan dan rekanita yang kami hormati, dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.